Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, di bulan Syawal ini alhamdulillah sekali tanaman bawang merah saya ini sudah 35 HST dulur. Dan di bulan Syawal ini mudah-mudahan tanaman dulur-dulurku semua dan sahabat-sahabat semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun cuaca masih tetap ekstrim, bubrah, hujan panas, mudah-mudahan tetap aman semua hama, semua jamur, mudah-mudahan semuanya sangat terkendalikan dulur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini kami ingin berbagi tips cara menanggulangi tanaman bawang merah di saat usia 35 HST. Dan di usia 35 HST ini adalah start rawan-rawannya tanaman bawang merah dulur. Dan gimana cara menanggulangi ataupun mengantisipasi di saat start rawan-rawannya tanaman bawang merah. Yang jelas fungisidanya ataupun insektisidanya kita harus mempersiapkannya dulur. Karena di usia 35 HST ini biasanya hama penyakit itu datang kembali. Untuk itu dalam video kali ini kami ingin berbagi tips untuk mengantisipasinya agar tanaman bawang merah di usia segitu mudah-mudahan masih tetap aman terkendali sampai finish dan sampai panen. Mudah-mudahan dengan kita berbagi tanaman dulur-dulurku dan sahabat-sahabatku semua lulus sampai panen tanpa ada halangan apapun. Toh seandainya ada halangan ataupun penyakit ataupun hama yang lainnya, mudah-mudahan bisa teratasi dan terkendalikan dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, terutama di saat usia segitu, biasanya ataupun pengalaman saya itu yang namanya jamur biasanya datang itu buler, trotol biasanya itu datang entah musim kemarau ataupun musim penghujan, biasanya itu tetap menjenguk si tanaman bawang merah. Apalagi yang namanya gerandong ataupun yang namanya ulat itu pasti datang biasanya dulur. Untuk itu kami ingin berbagi masukan nutrisi dan fungisida dan insektisidanya dulur. Dan kali ini adalah kami siapkan adalah MKP. MKP ini monokali fosfat dulur. Ini untuk menunjang pembuahan tanaman bawang merah di saat usia segitu, di usia 35 ST. Kemudian neokristalon ini juga untuk pembuahan 12-12-36, ini juga sangat menunjang sekali untuk tanaman bawang merah. Kemudian fungisidanya ini adalah Nativo. Nativo ini termasuk golongannya triazol, ini bisa untuk menekan lajunya pertumbuhan dulur. Kemudian fungisida berikutnya yaitu Tizen. Kemudian insektisidanya yaitu Asmek, Abamectin itu atas gerandongnya, antisipasinya. Kemudian
sudah mulai datang si kaper untuk ulat-ulat lagi menetas, itu cukup dengan amati saja, insya Allah bisa mengatasinya. Dan kemudian dulur, untuk H2O2-nya tidak ketinggalan, karena di saat usia segitu rawan-rawannya tanaman bawang merah karena semua penyakit, semua hama biasanya itu datang kembali. Untuk itu setelah datang sebelum menyebar kita hajar pakai bahan-bahan tadi dulur. Monggo dulur-dulurku kita racik bahan-bahan tadi. Yang pertama adalah abamectin, produknya Asmac dulur. Ini yang paling pekat sendiri karena kita meracik yang pekat dulu agar bisa larut sempurna bersama air dulur. Karena kalau di saat di tengah ataupun di akhir akan tidak bisa campur sempurna ataupun tidak bisa larut sempurna. Dan kemudian yang agak pekat lagi yaitu amate, ini termasuk pekat tapi masih pekat abamectinnya dulur. Ini untuk ulat-ulat yang lagi netas ini adalah amate cukup dulur karena sistemnya kontak, lagi menetas langsung hajar amate, insya Allah sudah tepar. Kita doping dengan H2O2 tadi dulur, insya Allah lagi menetas langsung tewas. Kemudian fungisidanya yaitu Nativo. Nativo ini kita kasih 1,5 sendok. Ini bisa melapisi daun untuk menghijaukan daun, juga bisa untuk mengencangkan daun, juga bisa. Ini Nativo dulur. Kemudian kita masukkan nutrisinya, yang tadi yang agak sulit untuk larut bersama air. Kemudian yang ini yang gampang-gampang yaitu pupuk daun neokristalon. Ini kita kasih 5 sendok dulur. 12 36 ini kita masa pembuahan, kita kasih yang kaliumnya tinggi dulur. Karena kita tidak terlalu membutuhkan N dan fosfatnya, kita membutuhkan kaliumnya yang tinggi. Kemudian untuk MKP-nya kita kasih juga 5 sendok dulur. Ini MKP ini juga sebagai perangsang pembuahan. Itu kata lainnya adalah gandasil. Bahasa lainnya cuman kandungannya lebih besar MKP daripada gandasil buah dulur. Kandungannya adalah fosfat dan kalium. Kemudian fungisidanya tadi yang satu Nativo, yang setelannya yaitu Tizen. Ini bahan aktif Zineb. Karena musim ini musim bubrah, juga sering hujan, juga sering panas. Ini fungisida jenis tepung tetap kita ikutkan karena untuk mengantisipasi jamur, untuk mempertebal daun ataupun melapisi daun, ini fungisidanya kita kasih 9 sendok dulur. Karena kemarin tadi malam itu hujan deras dulur. Jadi fungisida yang jenis tepung ataupun jenis powder kita agak tambahi dosisnya. Kemudian yang terakhir dulur yaitu hidrogen peroksida ataupun H2O2. Ini karena cuaca sangat ekstrim, hujan tadi malam lebat sekali, kita kasih 120 mili. Ini untuk mendoping sistem kerja semua fungisida dan semua pestisida tadi plus nutrisinya agar bisa terserap secara sempurna dulur. Karena manfaat H2O2 ini sebagai oksigen terlarut, juga sebagai pendoping ataupun
mendua kalikan sistem kerjanya dulur. Tapi penggunaan H2O2 ini tidak terlalu sering-sering kita gunakan di saat-saat kita membutuhkan saja dulur. Penggunaan terlalu sering juga tidak bagus untuk tanaman, jadi penggunaannya di saat tertentu ataupun di saat membutuhkan saja. Jadi intinya penggunaan H2O2 ini tidak terlalu sering-sering dulur. Sahabat tani muda yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, seperti ini dulur penampakan tanaman bawang merah saya ini, dan semoga video kali ini bermanfaat buat dulur-dulur semua. Terima kasih, salam tani medit.